aplikasi nyari gawe, tai anjing. Hewan, ternyata di Indonesia itu ada obat berbahaya yang dijual bebas. Masa ada obat berbahaya dijual bebas, Mang? Ih, bener. Padahal bisa menyebabkan kematian, tapi bisa dibeli dengan bebas oleh masyarakat. Waduh, obat apa? Obat nyamuk. Alah, kirain beneran. Dah, langsung dimulai aja, Mang. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas, Mang Iwan, kali ini? Ya, sebagian besar masih seputar tentang Bapak Aing, Mang. Ya. Terus ini ada juga nih si Kanaya, ya siswa sengklek itu diundang ke podcast, Mang. Oh, oke. Terus hiburan masih tetap ada? Tetap di akhir video ada hiburan. Harus yang lucu ya, Mang. Oh, pasti atuh. Makanya nonton sampai akhir ya. Oke, Lanjut. langsung aja ke video pertama. Nah, ini ada Bapak Aing yang ngomongin soal begal, Mang. Sok diputar. Ya. Play. Terima kasih ya, berbagai pihak menyuarakan tentang kondisi keamanan di wilayah Bandung Raya karena munculnya banyaknya begal dan kejahatan kriminal lainnya. Selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk secara teknis dan taktis melakukan pengamanan di seluruh wilayah Bandung Raya dan seluruh wilayah Jawa Barat, menempatkan aparat di titik-titik strategis bersenjata. Ini usulan saya. Dan ini adalah bagian untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa aman bagi warga masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Patroli di setiap RT-nya, di setiap RW-nya, di seluruh sudut-sudut strategis di wilayah kota dan desa yang menjadi potensi terjadinya aksi kriminal, pembegalan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya yang meresahkan warga, termasuk geng motor dan tawuran. Nah, itu, Mang, ternyata banyak laporan dari warga tentang begal di sekitaran Bandung Raya. Ya, kalau saya berpikirnya ada dua kriminalitas yang ya cukup berbahaya. Apa aja itu, Sok? Yang pertama itu kan kriminalitas murni. Iya, terus? Nah, yang kedua kriminalitas politik. Sok, jelaskan apa itu bedanya, Mang? Kalau kriminalitas murni itu adalah orang yang melakukan kriminalitas karena kebutuhan ekonomi. Ya, mungkin karena dia menganggur, jadi butuh pekerjaan atau tidak punya pekerjaan tapi harus menghidupi, bertahan hidup, makanya mereka melakukan tindakan kriminal. Oh, tapi nggak semuanya alasan ekonomi lah. Ya, tapi ada juga yang hobi. Hobi, kok jadi hobi? Nah, ini yang bahaya. Gimana maksudnya? Ya emang nggak mau kerja, hobinya gitu, bikin onar. Oh iya. Nah, yang lebih berbahaya lagi apa? Kriminalitas politik. Kriminalitas politik tuh maksudnya gimana? Ya, yang ini yang saya khawatirkan bahwa dibuatlah istilah katanya keadaan kacau, keadaan yang tidak aman di daerah Bandung Raya dan sekitarnya untuk menjatuhkan kredibilitas Bapak. Tujuannya apa begitu? Iya, agar ada framing bahwa selama dipimpin oleh Bapak Aing, Bandung Raya dan Jawa Barat tidak aman. Nah, ini patut kita waspadai, Mang Iwan. Oh, takutnya udah by design gitu ya? Ya, karena politik itu tidak hanya menunggangi seperti misalnya pendidikan atau misalnya agama, bisa juga menunggangi kriminalitas. Apapun dilakukan oleh orang-orang politik demi mencapai tujuannya. Nah, ini yang berbahaya. Oh, jadi takutnya ini udah diatur gitu ya? Oke lah, langsung yang kedua. Kok nggak lucu? Tuh nggak semua harus lucu. Oh, sesekali serius gitu ya? Yang kedua apa? Nah, ini ada bapak-bapak nih yang emosi kepada aplikasi nyari gawe. Nah, sok dimainkan aja, Mah. Ya, play. Halo, iya mah cek KDM nya cenah, aya instruksi KDM, bahkan KDM ngomong nanya cenah. Cenah budak lamun hayang digawe ka pabrik, mun hayang babari cari cenah make aplikasi nyari gawe. Tai anjing. Babari ti mana?
kamari anak aing ngalamar ke pabrik make aplikasi nyari gawe nepi ka ayeuna cara asup-asup teh anjing aplikasi naon eta coba Pak KDM nu bener atuh meni babari ngomong cek KDM cek KDM serangan ieu teh nya meni asa kos nu heueuh babari cenah cari aplikasi cenah cek aplikasi nyari gawe heuh teh aplikasi naon eta teh aplikasi teh anjing. Nah, gimana tuh, Mang? Nah ini Mang Iwan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa menganggur itu bukan hanya meningkatkan kriminalitas, Ya, terus? tapi juga bisa meningkatkan emosi. Ya seperti Bapak tadi, sampai harus berkata tokai anjay. Tokai anjay. Masalahnya itu ditujukannya untuk siapa ya tokai anjay itu? Apakah ditujukan untuk Bapak Aing atau untuk aplikasinya? Ya, kalau disimak sih kayaknya untuk aplikasinya, Mang. Ya kayaknya mah untuk aplikasinya. Iya, Mang, benar. Ah saya takutnya gini, dia yang nggak ngerti menggunakan aplikasi, nah orang lain yang disalahin. Ya begitu juga bisa jadi. Tapi gimana kalau lowongannya emang belum ada? Oh iya bisa juga. Dia sudah ngerti cara menggunakan aplikasinya, tapi emang peluang lowongannya yang belum tersedia kan gitu ya. Nah, itu dia. Iya, tapi jangan sampai gara-gara aplikasi error terus nyalahin we Bapak Aing. Iya benar itu. Nah kayak Mang Iwan pernah nggak menggunakan aplikasi error? Pernah waktu mau pindah vaskes di BPJS, Nah terus ya dicoba gagal lagi, gagal lagi. apakah Mang Iwan menyalahkan presiden? Ya enggak tuh. Enggak kan? Apalagi pernah error. Mobil banking saya juga pernah error. Ah, gimana tuh? Transfer uang, gagal disebutnya teh. Tapi pas malamnya sukses. Ah, terus apakah Mang Iwan menyalahkan Direktur Bank Indonesia? Ya enggak lah. Ya, enggak kan? Emang kadang-kadang kan namanya aplikasi kan tergantung dari jaringannya, tergantung dari penggunanya, ya banyak lah faktornya. Iya emang banyak. Iya, tapi jangan sampai apa kita yang bodoh, orang lain yang disalahkan. Nah, itu. Ya karena orang bodoh nggak ngerti kalau dia bodoh. Oke, lanjut lah. Cepat aja ini. Apa sih Mamang pengennya cepet-cepet? Kebelet. Ada aturan sebelum syuting. Berikutnya. Nah berikutnya Bapak Aing menengok pelatihan kerja untuk di luar negeri. Oh iya bagus itu. Play. Oke, saya ini lagi berkunjung di Gadog, Bogor. Tempat ini merupakan tempat pelatihan calon tenaga yang berpendidikan khusus untuk berangkat ke Taiwan. Ya, di sana nilai kontrak kerjanya kan sekitar 11 juta. Pelatihan di sininya selama 1 bulan. Jadi ada pendidikan keterampilan, ada pendidikan bahasa, karena di Taiwan perlu bahasa Mandarin. Di luar yang polimer tadi ya. Di luar. Kalau polimer 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sampai Ada 6 yang bulan. 1, ada yang 3, ada yang Nah, jadi saya nanti anak-anak yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri agar bekerjanya memiliki sertifikat pendidikan yang cukup, Ya, betul. tidak lewat percaloan, ya langsung. terlindungi dari sisi undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Nanti kita akan mengirim dalam setiap bulan ratusan, dalam setiap tahun ribuan ke sini Ya. untuk mengikuti pelatihan anak-anak Jawa Barat. Jadi dan biayanya akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Biar nanti tidak lagi mereka harus jual kebun, jual sawah, ya kan, demi pergi ke luar negeri. Ya. Habis itu udah di luar negeri Pak, banyak yang dikirim uangnya ke dalam negeri sama Ya, betul, suaminya. bisa. Sama suaminya Pak, dikirimnya suaminya kawin lagi. Pokoknya ini, ya suaminya kawin lagi. Ini saya keliling hari ini ke Bogor dan rencana dibuka Ini pertengahan September atau akhir September. pertengahan September atau akhir September segera dibuka. Terima kasih Pak. Nah itu Mang videonya. Nah ini merupakan salah satu peluang Mang Iwan ya, salah satu ya, bukan salah 3. Emang kenapa kalau salah 3? Kalau salah 3 kan nilainya 70. Allah. Maksudnya gini, kalau ada yang minat kerja di luar negeri, ya sebaiknya ikut pelatihan supaya apa? Saat kita kerja di sana itu sebagai tenaga ahli, bukan ya maaf ya sebagai ART misalnya gitu kan. Soalnya apa? Jadi apa ya, kalau tenaga ahli itu ya minimal lebih dihargai lah di negara orang. Iya betul Mang. Nah, Kalau banyak yang kerja di luar berarti pemerintah gagal dong menciptakan lapangan kerja. ya berpikirnya jangan pragmatis seperti itu atau Mang Iwan. Bukan berarti mengirim tenaga kerja ke luar negeri terus artinya pemerintah gagal memberikan peluang lapangan kerja di negara kita. Masalahnya penduduk kita kan banyak.
setiap tahun yang lulus sekolah ya baik SMA maupun sarjana berapa juta orang yang lulus. Sedangkan Ketersediaan. ya itu kan segitu-gitu aja selama tidak ada pengusaha baru atau tempat usaha baru atau pabrik baru dan sebagainya. Ya tetap aja kan nggak bertambah. Nah, dibutuhkanlah peluang kerja di negara lain. Di negara-negara itu emang kekurangan penduduk mah. Nah, ini ya jadi jumlah manusia, populasi di bumi itu kan ada idealnya, Mang Iwan. Ada idealnya sekian miliar misalnya. Makanya ada film Thanos kan yang ingin mengurangi jumlah manusia sampai ke jumlah yang ideal. Jadi sebagian dimusnahkan. Tidak perlu seperti itu karena Tuhan punya cara lain. Cara lain gimana maksudnya? Ya, seperti yang orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak menikah atau orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak punya anak. Nah, dengan cara seperti itu populasi kan berkurang. Terus kenapa di negara kita tetap banyak penduduknya? Ya karena hanya negara-negara tertentu saja yang punya pemikiran seperti itu. Contoh aja kayak Jepang, Cina, terus Korea. Mereka punya pemikiran seperti itu. Eropa juga sama. Nah, untuk yang populasinya lebih banyak kayak negara kita, bisa memanfaatkan hal ini untuk mengirim pekerja ke negara-negara tersebut yang populasinya semakin tahun semakin berkurang. Kenapa negara maju orangnya dikit Ya ya? ini kan keseimbangan. Jadi Allah punya cara untuk mengatur kehidupan di bumi supaya tetap seimbang. Caranya dengan apa? Tadi menghadirkan perasaan tidak ingin menikah, tidak ingin punya anak. Itu salah satu cara untuk apa? Mengurangi jumlah manusia di bumi. Ya, jadi manusia itu jumlahnya berkurang secara alami gitu ya. Gitu. Tidak perlu pakai cara Thanos. Bahaya. Lanjut dah, apa nih? Memang ingat kemarin ada calon siswa SMA yang ngatain Bapak Ya Aing. kenapa dia? Nah, sekarang dia diundang di podcast. Oh, Aku mainkan videonya. oke. Play. Oke, kalau Naya sendiri ini asli mana nih, Kang? Naya ini istri saya kebetulan orang Bengkulu, Pak ya. Oke. Nah, dia tuh cuma numpang lahir aja di Bengkulu, besarnya di sini di Bandung. Oke, jadi Naya ini hanya lahir di Bengkulu, tapi tumbuh kembangnya di Kota Bandung ya. Betul sekali. Naya itu datang ke sekolah untuk menanyakan terkait program SSK tadi ya. Betul. Seperti apa? Iya. Oke, jawabannya gimana tuh? Jawabannya tuh kan ketemu staff kan di situ. Naya kasih lihat, Naya lulus program SSK-nya bagaimana ya? Untuk program SSK itu belum ada kejelasan terkait subsidinya. Jadi untuk program SSK ini bisa langsung dibayar dulu 1,8 juta di awal. Terus kalau misalnya program SSK itu tidak ada alias tidak diturunkan dari pemerintah, akan kitanya harus ngebayar lagi 2,7 juta itu sisanya. Setelah Naya bikin video, ini banyak banget yang nanya nih, katanya Naya disuruh ya bikin video tersebut ya? Enggak, Naya kemauan Naya sendiri. Naya tuh emosi, Naya Oke. kesel campur aduk, Naya takut gak sekolah lagi. Gimana kalau misalnya Naya gak sekolah lagi? Kira Naya gitu kan? Oke, wajar lah ya, Pak ya. Iya, karena sekarang dia belum mulai sekolah, belum mulai apa? MPLS. Ini kan cuma sehari gitu ya. Hinaan apa nih Kang nih yang diterima oleh Naya dan Akang nih? Kalau dari Naya ya, hinaannya binatang itu Kebun binatang, udah datang semua. udah datang, maksudnya udah masuk gitu ke DM IG, ke DM TikTok, ke komentar. Terus ada 125 kata-kata lonte, kata-kata ini mah cocoknya jadi LC, Lonte. LC segala macam. Pokoknya yang parah-parah aja kata-kata yang lalu deh. Tonton selengkapnya hanya di DPR Podcast. Nah, itu buktinya kalau bocah itu diundang di podcast. Apa bagian akhirnya nggak dipotong, Mang Iwan? Ya, sengaja, Mang. Ya itu mah sama aja kayak promosi gratis atuh buat dia. Ya, nggak apa-apa lah. Secara kita juga pakai video dia di sini. Oh gitu. Ya, sok atuh, Mang, ditanggapi videonya. Ya saya emang nggak akan mengomentari soal isi podcastnya ya, soal isi percakapannya karena itu kita harus nonton lebih lengkapnya lagi gitu kan, bukan cuma sekedar cuplikan. Terus apa yang mau dikomentarin? Ya saya cuma mau komentari soal si bocah ininya, si Kanaya ini. Iya, kenapa? Kok sempet ya datang ke podcast? Emang kenapa, Mang? Kan waktu diundang Bapak Aing mah nggak sempet datang. Katanya ada pra MPLS. Kenapa sekarang setelah sekolahnya sudah berjalan normal,
kok sempet datang ke podcast? Ah, bisa jadi pas diundangnya hari libur gitu, Mang, atau pulang sekolah, bisa aja kan? Oh, bisa jadi. Atau Atau apa? atau kriterianya tepat kali Mang Iwan. Kriteria tepat maksudnya gimana? Ya karena kan untuk masuk podcast itu ada kriterianya. Oh gitu, emang apa aja? Nah, ini kita dengar kata Om Dudan apa ya kriterianya untuk bisa diundang podcast itu. Oh puter. Play. Bagi kalian yang ingin diundang podcast ini, maka maki-makilah KDM, marah-marahlah ke KDM, hinalah KDM. Maka suatu saat nanti kalian bakal diundang sama podcast ini. Tuh ya, gua bantuin promosi walaupun gua kagak di-endorse juga. Oh itu, Itu kriterianya Bang Iwan. jadi pikir-pikir bener juga sih. Nanti bisa jadi bentar lagi si Bibi Adab juga akan diundang kayaknya. Masa sih? Ya kan selama ini cuma si Dorna aja didominasinya ya kan. Nah mungkin setelah Kanaya akan diundang nih Bibi Adab. Nggak bisa jadi. Tenang aja nunggu giliran. Atau nanti akan diundang kali itu bapak-bapak yang tadi. Yang mana? Tadi yang nyebut aplikasi Tokai Anjay. Oh itu. Sabar aja Pak. Tunggu giliran. Lanjut. Ini ada yang bilang katanya KDM sedang diserang dari partainya sendiri, Mang. Oh ya siap. Play. KDM mulai dihantam oleh kader-kader Gerindra ya. KDM dianggap memiliki program yang menghambat program Presiden Prabowo ya. Ini yang selalu saya katakan bahwa pemimpin yang kritis, yang cerdas, yang jujur itu sulit tumbuh di tengah pragmatisme partai, di tengah politik loyalis buta. Jadi politik kita itu orang menghamba tanpa ada alasan yang rasional gitu ya. Orang menghamba karena kekuasaan. Nah, di partai itu kader-kader potensial yang tumbuh jujur, tumbuh menjadi pemimpin yang baik, punya integritas, itu tidak bisa bertahan lama, akan cepat dihabisi. Karena itu KDM adalah salah satu contoh kader partai yang hari ini berpikirnya jernih, berpikirnya objektif. Misalnya dia mengoreksi soal MBG yang harus memberi uang kepada orang tuanya saja, biar orang tua yang mengatur menunya, itu lebih efisien, lebih efektif menurut KDM ya. Saya melihat KDM ini benar-benar pemimpin yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab dia, ya. Dia memahami betul itu apa yang menjadi tanggung jawab dia KDM ini. Selain itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberi rakyat Jawa Barat kepada dia. Meskipun dalam tanda petik orang sering mengkritik dia, kontroversi karena one man show misalnya, single factor misalnya, tetapi relatif dia mampu mengkompilasi sikap dan kebijakan itu tepat, ya. Karena dia lebih bicara pada tujuan, lebih bicara pada asas manfaat. Bagaimana dia mengoptimalkan potensi dirinya sebagai gubernur Jawa Barat itu bekerja efisien dan mampu menjawab problem yang ada. Nah begitu tuh Mang, gimana kalau menurut Mamang? Ya beginilah susahnya kalau mau sukses berpolitik di Indonesia. Mang kenapa? Ya karena kalau mau jadi pemimpin, apa pimpinan daerah atau pimpinan negara, itu harus mendaftar melalui partai politik. Kan emang gitu. Di sini masalahnya. Kalau seseorang ya sudah masuk ke partai politik, ideologi dia sendiri, ya idealisme dia sendiri itu sudah tergadai. Oh, tergadai? Dia akan harus mengikuti idealisme dari partainya, walaupun tidak sejalan. Oh gitu. Nah ini makanya kan kadang-kadang orang suka pindah partai dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Karena apa? Dia mencari partai yang mempunyai ideologi atau idealisme yang sama dengan dia. Oh iya. Itu apakah partai itu bisa mengakomodir idealisme dia, atau dia yang akan terbawa dengan idealisme partai. Emang nggak bisa lewat jalur independen? Ya sejauh ini untuk independen maksimal itu wakil presiden bisanya Mang Iwan. Siapa contohnya? Ya, dulu kan Pak Budiono kan non partai. Terus siapa lagi? Ada lah istilahnya wakil presiden yang non partai. Jadi kalau itu bisa. Tapi kalau untuk yang lain tetap harus melalui partai. Iya bingung kalau kayak begitu ya.
Ini repotnya. Padahal orang-orang yang independen banyak yang pinter ya, yang gak gabung partai. Ya, apalagi kalau misalnya independen harus ngumpulin fotokopi KTP dari masyarakat. Oh, ngumpulin KTP. Terkadang masyarakat kayak saya dulu pernah dikumpulin KTP buat apa? Tahu-tahu dapat ini KTA partai. Kapan saya daftar jadi orang kader partai? Tahu-tahu punya KTA. Tak eta nu disebut tulis tonggong. Banyak sekarang orang-orang kayak begitu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, ngumpulin partai, ngumpulin KTP, disangkanya mau dapat BLT. Tahu-taunya ujung-ujung jadi anggota partai. Iya, emang saya juga pernah kayak gitu. Oke lah, kita langsung ke hiburan. Oke, mantap. Ini udah mau selesai deh kalau ada hiburan. Oh, langsung aja. Oke, hiburan yang pertama ini tentang renang. Oke, sok langsung mainkan. Nah, play. Minta duit trek renang. Meh naon renang? Meh awak langsing atuh. Paus oge nguapoe renang. Amere badak. Iki balikna meuli bubuahan. Kenaon buah-buahan? Ameh alus beungeut. Teu kudu monyet oge ngadahar buah-buahan. Anggapnya banyak nama monyet. Lucu sih Mang, tapi ditranslate lah ini bahasa Sunda. Aduh, iya bahasa Sunda. Oh, katuh. Ya. Jadi sebenarnya mah ngerti kali, ya udah saya jelaskan. Jadi kata anaknya apa, minta duit mau renang katanya gitu. Mau ngapain renang melulu? Ya biar kurus katanya. Itu lihat paus renang tiap hari nggak kurus. Oh iya ya. Kata bapaknya, ntar pulang beli buah ya katanya. Buat apa buah katanya. Ya biar kulit mukanya cerah katanya kalau makan buah. Itu monyet katanya makan buah tiap hari tetap aja monyet. Oh iya bener. Terus penjelasannya gimana? Udah gak perlu penjelasan lagi, cukup translate juga orang udah paham lucunya di mana. Yang kedua aja. Yang kedua apa nih, tentang apa? Nah, yang kedua tentang nggak fokus lagi. Apa ini karena kurang ngopi atau gimana? Oke, Kita mainkan. lihat aja. Play. Ini mah bukan kurang ngopi mah. Iya, ini mah bukan kebanyakan ngopi, Mang Iwan, kebanyakan main HP. Nah, itu dia. Sampai lupa kalau anaknya digendong. Jadi ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya kalau lagi ngasuh anak bayi, jangan kebanyakan main HP, takutnya lupa anaknya ditaruh di mana. Bahaya. Nah, itu Mang, benar. Iya. Pokoknya mah fokus lah sama anak, apalagi anaknya masih bayi ya. Penting ini, serius. Kenapa jadi pesannya serius? Atau dari komedi juga ada pesan serius ya Mang Iwan. Oh iya benar. Ya, berikutnya. Ya Mamang lah. Kok kenapa saya yang nanya? Berikutnya ini tentang tanda-tanda antri. Tanda antri gimana? Gini, Mang Iwan kalau masuk ke restoran misalnya atau tempat makan, ya itu ada sesuatu yang mengikat kita supaya nggak pergi lagi walaupun kita belum dilayanin. Gimana tuh caranya? Ya kayak misalnya dikasih minuman gratis, misalnya gitu kan. Begitu kita datang, belum dilayanin, baru duduk, udah dikasih minuman gratis. Dengan begitu kita nggak akan pergi. Oh iyalah. Sama ternyata taktik ini dipakai. Pakai siapa? Sama tukang cukur. Aku bisa. Bisa. Nih, play. Antri berapa? Antri 3. Ya. Mas. Mas. Buat Anda. Itu Bang Iwan. Supaya orangnya tidak pindah lagi atau tidak pergi, makanya ditandain sama dia, rambutnya dicukur dikit, seret. Iya, dia jadi nggak bisa kemana-mana. Ya kan kalau mau keluar malu, udah dicukur separoh hilang. Iya bener. Akhirnya duduk dia kan, itu. Ya makanya dicukur nanggung, kenapa nggak sekalian aja cukurnya main ngebanyak gitu ya? Jangan atau semua kelamaan. Nah,
Ini masih tukang cukur. Setelah dia ngantri, dia kaget setelah dicukur. Emang kenapa kaget? Ini sebabnya. Play. Si bang, mau cukur bang? Oh iya, silakan mas. Cukur berapa bang? 300.000. 200.000. Kasih bang. Iya. Bingung dia kayaknya. Itu. Panik dia bang. Makanya pentingnya nanya harga dulu sebelum melakukan sesuatu atau sebelum nyukur. Bang, harganya berapa? Kayak orang yang baru datang setelah tahu harganya mahal dia pergi. Nah yang udah terlanjur dicukur kan kaget. Jadi cuma 20.000. Nah itu yang bikin dia kaget. Bahaya. Taruh HP di situ. Iya kalau dia bawa HP. Iya, jadi apa jaminannya? Masa nyukur gadain HP. Oke lah bang, dilanjut aja. Berikutnya ada apa? Berikutnya ini tentang duit, Bang Iwan, tentang uang. Kenapa tentang uang? Ya karena dengan uang apapun jadi mudah. Kayak pilkada gitu contohnya. Nggak sejauh itu. Kalau kartu dimainkan. Play. Ya kan, ternyata kalau uang mah urusannya jadi gampang kan gitu. Iya bener bang. Ya, padahal sebelumnya dia susah banget buka toples. Kira isinya duit mah, sekali sentil lepas. Kalau ada duitnya mau diusahain ya kan bang. Ini cuma contoh kecil Bang Iwan. Di segala urusan kalau ada uang lancar.